Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardu subuh di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Di akhir pertemuan kita yang lalu telah kita bahas hingga ayat ke-153. Ayat yang dari 151 bercerita tentang 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Di mana wasiat ini bukan hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi wasiat ini pula yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para anbiya. Apakah dalam Taurat kepada Musa, apakah dalam Injil kepada Isa, begitu juga di dalam Al-Quran. Nah, hal inilah yang kemudian dijelaskan berikutnya di ayat ke-154. Thumma ataina Musal kitaba tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli syai' wa hudaw wa rahmah la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Kemudian kami berikan kepada Musa kitab suci, itulah Taurat, untuk menyempurnakan nikmat-nikmat kami kepada orang yang berbuat baik dan untuk memerincikan segala sesuatu sebagai hidayah, rahmat, agar mereka beriman kepada hari akan ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam bahasa Arab kata thumma disebut dengan harfut tarahi. Thumma kita artikan kemudian. Kata ini menunjukkan urutan. Tetapi dalam bahasa Arab, thumma itu digunakan untuk menunjukkan dua hal. Pertama, urutan perbuatan, yang kedua urutan pemberitahuan. Jadi ada kata thumma untuk menunjukkan urutan perbuatan apa? Misalnya kita lihat di dalam Al-Quran tentang haji, ketika Allah sudah cerita thumma afidu min haitsu afadan nas. Artinya setelah kau kumpul di Arafah, maka hendaklah kau masuk ke Muzdalifah sebagaimana orang-orang masuk ke situ. Jadi kata thumma di sini menunjukkan urutan perbuatan. Tetapi para hadirin, ketika Allah katakan thumma di sini tidak berarti lebih dulu Quran diturunkan pada Muhammad, kemudian Taurat diberikan kepada Musa. Ini tentunya tidak akan lurus maknanya kalau kita artikan kata thumma di sini untuk menunjukkan urutan perbuatan. Tapi maksudnya di sini adalah urutan pemberitahuan. Urutan pemberitahuan. Jadi sebagai contoh misalnya, kalau seorang mengatakan kau muridku, kemudian ayahmu pun muridku, katanya. Kemudian kakekmu pun muridku. Ini bukan berarti anaknya dulu menjadi
murid, kemudian ayahnya menjadi murid, kemudian kakeknya menjadi murid. Tidak. Tapi maksudnya apa? Sekedar pemberitahuan. Karena yang dilihat terlebih dahulu adalah sang cucu, dikatakan, kau muridku. Ya. Kemudian, maksudnya, kemudian dalam pemberitahuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Tsumma ataina Musal kitab." Kami berikan kepada Musa kitab suci Taurat. Jadi semua kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para anbiya dan para rasul disebut kitab. Hanya saja dalam mengartikan kitab ini kita lihat indikatornya. Jadi Injil disebut Alkitab, Taurat juga disebut Alkitab, Al-Quran pun disebut Alkitab. Zalikal kitab, artinya Quran. Di sini kita artikan Alkitab dengan At-Taurah. Dari mana kita menentukan arti Alkitab tadi? Dari siyak, dari konteks ayat yang disebutkan. Kenapa kitab suci dinamakan dengan Alkitab? Alkitab diambil dari akar kata kataba. Semua kitab suci itu tertulis, maka disebut dengan Alkitab. Tetapi tidak semua kitab suci disebut Al-Quran. Karena Al-Quran walaupun secara bahasa artinya bacaan, tetapi kata Al-Quran sudah menjadi isim alam. Satu kata yang melekat hanya pada kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Abdullah Daras, beliau katakan, satu-satunya kitab suci yang disebut Al-Quran dan Alkitab bersamaan hanya Quran. Kenapa Quran disebut dengan Alkitab? Karena Al-Quran dipelihara dengan ditulis. Dari awal Quran turun, setiap kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Jibril, Nabi sudah menyiapkan tim sekretariat penulis wahyu. Jumlahnya ada 30-an orang. Di Mekah, kemudian bertambah di Madinah. Nah, mau turun siang hari, malam hari, tengah malam, di waktu subuh. Begitu turun, Nabi langsung panggil sahabat, tulis ayatnya. Maka dari semenjak awal turunnya wahyu, Quran itu sudah terpelihara dengan ditulis. Maka disebut dengan Alkitab. Sebagaimana Al-Quran disebut Quran, karena Al-Quran terpelihara dengan dihafal. Jadi, bagaimana Quran itu terpelihara? Sedangkan kitab-kitab lain tidak terpelihara seperti Quran. Kalau kitab lain hanya sekedar tertulis. Kalau Quran tertulis dan terhafal. Makanya kita meyakini walaupun kita tidak menyaksikan Al-Quran turun secara langsung, tetapi otentitas, originalitas Al-Quran sebagaimana ayat turun kepada Nabi Muhammad, begitu juga yang kita baca sampai saat ini. Kenapa? Ketika Quran dibukukan, dibandingkan, diadu, dilaga antara apa yang tertulis dengan apa yang dihafal. Maka kita mengatakan Quran diriwayatkan dengan riwayat mutawatir. Mutawatir artinya apa? Yang meriwayatkan bukan satu orang. Jumlah yang banyak. Dan jumlah yang banyak itu indikasi bahwasanya gak mungkin yang rame-rame ini bersepakat untuk berbohong. Ya, kalau berbohong jumlah orangnya sedikit lebih mudah. Kalau orangnya sudah banyak, ini tuh pakat-pakat, yuk kita bohong yuk. Itu bikin payah ini. Ya. Tapi kalau cuma satu orang, dua orang, tiga orang, mudah disepakati. Maka riwayat mutawatir itu kenapa menunjukkan ya bahwasanya tidak ada sedikit pun keraguan untuk menerima
sesuatu yang diriwayatkan secara tawatur. Karena jumlah yang meriwayatkannya banyak. Apalagi Quran disandingkan statusnya yang tertulis dengan statusnya yang dihafal. Summa ataina Musal kitab. Kami berikan kepada Musa kitab suci Taurat. Untuk apa? Tamaman alal ladzi ahsan. Jadi turunnya kitab suci kepada Musa itu adalah penyempurna. Penyempurna. Untuk apa? Alal ladzi ahsan. Karena sebelum Musa pun diutus, udah ada ajaran-ajaran kebaikan pada nabi-nabi sebelumnya. Tetapi ajaran Musa adalah syariat yang dibawa Musa berbeda dengan syariat para anbiya sebelumnya. Beda dengan syariatnya Ibrahim, beda dengan syariatnya ya Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, ya. Para anbiya sebelumnya. Dan Allah katakan tamaman. Artinya ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sebuah nikmat, Allah sempurnakan nikmat itu dengan turunnya kitab suci. Turunnya Taurat adalah penyempurna nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel sebelumnya. Kenapa? Karena dengan turunnya kitab suci ini akan menjadi wa tafsilan likulli syai'. Akan dijelaskan dalam kitab suci perincian untuk segala sesuatu. Banyak hal-hal yang para ulama mengatakan akal manusia mampu melahirkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang tak mampu dijawab oleh akal sendiri. Akal manusia ini bisa mendorong kita nanya tentang hal-hal yang jauh. Tapi pada akhirnya akal pun tidak mampu menjawabnya. Nah, siapa yang bisa menjawab yang tak mampu terjawab akal? Itulah kitab suci. Wa tafsil likulli syai'. Kitab suci membuka tabir gaib yang tak mampu diakses akal. Kitab suci bercerita tentang masa depan yang kadang-kadang akal pun belum bisa sampai ke sana membayangkannya saja. Ini gambaran para hadirin rahimakumullah. Jadi fungsi Taurat tamaman, penyempurna nikmat. Wa tafsilan, menjelaskan dengan terperinci apa-apa yang tak mampu untuk dijawab oleh akal manusia. Kemudian wahudan warahmah. Kitab suci Taurat juga hudan, hidayah Allah, petunjuk Allah, petunjuk yang menuntun umat manusia khususnya kepada Bani Israel mana jalan yang bisa menghantarkan mereka kepada Allah. Warahmah. Jadi walaupun hukum Taurat para hadirin rahimakumullah dalam banyak hal jauh lebih berat daripada hukum Al-Quran. Hukum Taurat, syariat Musa dalam Taurat, sepakat para ulama banyak yang dalam beberapa hal lebih berat daripada syariat yang ada dalam Al-Quran. Makanya di antara doa yang kita baca, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami sebagaimana yang kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Siapa itu? Ditafsirkan juga syariat Nabi Muhammad dalam banyak masalah, bukan hanya dalam aspek ibadah, dalam aspek muamalah, ini juga rahmah. Rahmah. Jadi para hadirin rahimakumullah, syariat Musa kalau dibandingkan dengan syariat sebelumnya juga merupakan rahmah. Membawa kasih sayang. Ya. Jadi kalau ditanya, ayat ini menggambarkan kepada kita 4 fungsi Taurat. Tamaman, penyempurna nikmat, tafsilan,
penjelas dengan terperinci, hudan, menjelaskan, menjadi hidayah dan petunjuk, warahmah, kasih sayang Allah, lewat hukum-hukumnya, lewat syariat-syariatnya. Untuk apa? Inti dari Taurat adalah la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Agar mereka beriman dengan hari di mana semua manusia akan dipertemukan dengan Allah. Itulah yaumul ba'ats. Hari di mana kita dibangkitkan dari kubur untuk mempertanggungjawabkan segala amalan-amalan kita. Para hadirin rahimakumullah. Jadi bukan hanya ajaran Al-Quran yang mengatakan ada liqa. Dalam bahasa Arab, liqa itu bukan hanya artinya perjumpaan. Tapi liqa maknanya dalam bahasa Arab perjumpaan yang terjadwal. Kalau kita mau jumpa sama pejabat saja, ini nggak bisa asal masuk datang kantornya, ya. Bisa saja. Kalau bukan jadwal kita sudah diatur, sampai ke tempatnya belum tentu bisa jumpa. Kenapa? Tamu padat. Banyak orang mau. Nah, setiap orang pada hakikatnya punya liqa. Bukan sekedar jumpa sama Allah. Allah menjadwalkan untuk jumpa dengan dia. Dan tentunya pertemuan yang terjadwal ini punya marwah. Kenapa? Ya, coba bayangkan. Sebagai para tetamu Allah saja ketika kita berhaji dan berumrah, ya al-hujjaj wal mu'tamir, ya duyufullah disebutkan. Para haji dan para orang yang berumrah, mereka tetamu Allah. Wa min haqqillah an yuqima duyufahu. Dan termasuk di antara Allah mengatakan, kewajibanku memuliakan para tetamuku. Itu dalam kunjungan kita kepada Allah di dunia. Bagaimana pula dengan pertemuan yang berjadwal di akhirat? Jadi disinilah ajaran para anbiya hakikatnya menyasar pada satu pesan penting. Semua dari kita akan punya momen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pertanggungjawabkan amal-amal kita. Akan ada hisab yang begitu detail nantinya. Ya. Tentunya ketika kita masuk dalam kelompok orang-orang yang beriman, maka pertemuan itu menghantarkan kita pada momen paling indah bagi orang-orang mukmin di surga, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang tak beriman, ya, sekedar pertanggungjawaban yang berat. Tanpa mereka diajak bercakap-cakap oleh Allah. Bahkan tempat akhir mereka adalah dimasukkan ke dalam neraka jahanam wal'iyazu billah. Para hadirin, kemudian Allah melanjutkan lagi, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Setelah bercerita tentang Taurat, Allah pun melanjutkan, kitab ini maksudnya menunjukkan Al-Quran. Kitab suci ini itulah Al-Quran. Anzalnahu mubarak. Kami turunkan sebagai kitab suci yang penuh dengan keberkahan. Jadi Quran disebut kitabun mubarak. Kitab suci yang penuh berkah. Apa arti berkah, Bapak Ibu? Dalam bahasa Arab, arti dasar kata berkah adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Para ulama kemudian mengartikan istilah berkah dengan mengatakan wujudul khairul ilahiyyu fi syai'. Sesuatu itu disebut berkah kalau ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Kalau ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Maka sesuatu yang berkah itu terkadang walaupun dari sisi nominal, dari sisi kuantitas, jumlahnya tak banyak.
Tetapi dari sisi kualitas dan bagaimana memberikan kepuasan dan keterpenuhan segala kebutuhan, kita akan temukan di dalamnya. Quran, kitab suci yang berkah. Kenapa? Membacanya membawa kita kepada suasana hati yang penuh dengan kebahagiaan, ketenangan jiwa. Belum lagi membaca tiap hurufnya itu berbuah pahala. Alif lam mim. Aku enggak katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasul. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tiap huruf dibalas 10 kebajikan. Alif lam mim saja sudah 30 kebajikan. Kan begitu. Ini makna di dalam Quran itu ada keberkahan. Belum lagi setiap hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, kalau kita amalkan, hukum itu cukup untuk membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Ini makna kitabun mubarak. Quran sebagai kitab yang penuh dengan berkah. Maka dari itu, ketika kita sadar Quran itu kitab yang penuh dengan berkah, apa respon kita? Fattabi'uh. Ikutilah kitab suci yang penuh dengan berkah itu. Ikuti. Ya, jadi Quran itu bukan sekedar dibaca. Quran itu bukan sekedar ladang untuk cari pahala. Tapi respon terpenting kita ikuti petunjuk Quran itu. Artinya apa? Hukum-hukum yang ada di dalamnya laksanakan. Berita-berita yang ada di dalamnya yakini dan percayai. Kenapa? Kitab suci ini berkah. Ikuti beritanya, amalkan aturan dan hukumnya. Wattaqu la'allakum turhamun. Jadi antara mengikuti Al-Quran dengan terwujudnya ketakwaan, ini dua hal yang sangat berkaitan satu sama lain. Ikutilah Quran dan bertakwalah. Seakan-akan Allah ingin katakan, tak mungkin kalian akan mencapai derajat ketakwaan tanpa mengikuti Al-Quran. Tak mungkin. Kalau ada orang mengatakan saya orang bertakwa, tapi dilihat ajaran Al-Quran di satu lembah, sedangkan dia sikapnya, perilakunya di lembah yang lain. Ini nggak mungkin. Ya, dikatakan seorang bertakwa, sedangkan dia belum memposisikan Al-Quran sebagai imam yang diikuti. Makanya apa yang menjadi kesalahan fatal ya umat Taurat dahulu? Karena disebutkan dalam Quran, orang-orang Bani Israel itu menempatkan Taurat di belakang punggung mereka. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Mereka lempar kitab suci ke belakang punggung. Bagaimana kitab suci dapat menjadi penuntun dan imam kalau kita posisikan di belakang kita? Jadi kitab suci ini laksana lentera dan senter. Dalam kegelapan kita letakkan di depan supaya sinar dan cahayanya menerangi jalan kita. Tapi kalau sekiranya di tengah gelapnya malam, kita punya lentera, kita punya lampu petromak, kita punya senter, tapi kita arahkan ke belakang kita. Apakah kita bisa mengambil manfaat dari cahaya dan sinar yang ada? Tidak. Ya, kalau kita arahkan senter itu ke belakang kita, maka tetap jantung gelap. Ya, maka di sini fattabi'u wattaqu. Ikutilah kitab suci yang penuh berkah itu. Ya, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun. Takwa secara bahasa diambil dari akar kata waqa-yaqi yang artinya melindungi. Waqa-yaqi. Jadi bertakwalah kalian, makna dasarnya lindungilah diri kalian dari sebab-sebab turunnya azab Allah, dari sebab-sebab munculnya murka Allah. Itu arti takwa. Jadi ucapan kita,
sikap kita, gerak-gerik kita, kita harus pastikan, gimana Allah jangan murka kepada saya. Bagaimana Allah tidak turunkan azab bagi kita. Itu mana takwa. Dan tentunya siapa yang dijauhkan dari sebab-sebab yang mendatangkan murka Allah, maka itu adalah wujud kasih sayang Allah. La'allakum turhamun, supaya kau dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat melihat seorang ibu sedang menggendong bayinya, Nabi bertanya, apa kalian kira mungkin gak ibu itu mencampakkan bayinya itu ke dalam api? Oh, gak mungkin lah Rasul, kata sahabat. Nampak ibu itu menggendong bayinya dengan penuh kasih sayang. Rasulullah kemudian menjawab, Allah lebih tak mungkin lagi mencampakkan hamba yang dicintai dan disayanginya ke dalam neraka jahanam. Tapi siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan tentunya itu dilakukan dengan mengikuti tuntunan dan aturan Al-Quran sebagai kitab yang penuh dengan keberkahan. Para hadirin rahimakumullah, ketika Al-Quran diturunkan, tak semua orang itu beriman kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita jangan sampai ketika Quran diturunkan kita bersikap yang sama seperti sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Gimana sikap Yahudi ketika turun Taurat? Gimana sikap Nasrani ketika turun Injil? Apa sikap mereka? Antaqulu innama unzila alkitab ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Kami turunkan Quran, kata Allah, agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya kitab hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami. Diturunkan Taurat kepada orang-orang Yahudi, diturunkan Injil kepada orang-orang Nasrani, dan sungguh kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Jadi paling berbahaya sikap yang kita tunjukkan ketika turun kitab suci sebagai petunjuk, sebagai jalan keselamatan adalah ketika kita lalai, ghafil, lalai untuk mempelajarinya. Para hadirin, jadi kalau kita lihat sekarang lah, betul satu sisi Taurat itu sudah banyak diselewengkan. Betul Injil perjanjian baru atau perjanjian lama yang diartikan terkait dengan Taurat udah banyak penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Tetapi lebih parah lagi, sebelum diselewengkan pun orang-orang enggan untuk mengkaji kitab suci. Dianggap, ngapainlah belajar itu. Ya, orang enggan. Padahal kitab suci ini bukti cinta Allah, bukti rahmat Allah yang bisa membawa kita pada kehidupan yang jauh lebih berkualitas daripada kehidupan sebelumnya. Nah, jadi ketika orang mengingkari Quran, dia katakan, enggak, kitab suci yang ada itu dua aja itu, Taurat dan Injil. Dinafikan Al-Quran. Tetapi ketika Taurat dan Injil itu diklaim dan diyakini sebagai kitab suci datangnya dari Allah, mereka pun enggak pelajari. Ketika orang-orang Yahudi di Madinah dikatakan, ini ada kitab suci, penyempurna dari kitab suci sebelum-sebelumnya. Mereka mengatakan, mana ada itu, Quran itu kan dibuat-buat Muhammad aja. Ya, Muhammad yang karang itu pun banyak nyontek dari kitab suci kami. Itulah klaim mereka. Tapi Allah singgung, kalau kalian katakan mencontek Taurat dan Injil, tapi isi Taurat dan Injil pun tak kalian pelajari.
kalian lalai untuk mengkajinya. Nah, berarti ingin digambarkan kepada kita potensi penyelewengan isi kitab suci berawal dari sikap acuh tak acuh umat beragama terhadap kitab sucinya. Kapan ada peluang dan kesempatan orang ganti isi kitab suci? Nggak ada yang baca, nggak ada yang menghafal, nggak ada yang mengkaji. Makanya akan sangat mudah untuk diselewengkan isinya. Tapi bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, kalau tiap hari ada orang yang ngapal, tiap hari ada yang mengkaji. Kalaupun usaha untuk menyelewengkan isi kitab suci itu tetap akan terus berjalan sampai hari kiamat. Tapi begitu diselewengkan langsung ketahuan. Quran cetakan ini tahun sekian itu ada salah itu di ayat sekian surat ini. Loh. Bayangkan hampir tak pernah terjadi Quran yang berisinya hanya satu huruf dihilangkan. Ada huruf la, dihilangkan la-nya. Langsung ketahuan. Kenapa? Karena tidak ada satupun kitab mendapatkan perhatian begitu besar di muka bumi ini sebagaimana perhatian yang didapatkan oleh Al-Quran. Jadi bentar lagi Ramadan, intensitas orang baca makin tinggi, alhamdulillah. Tapi di luar Ramadan pun, ya, walaupun secara garis besar banyak umat Islam yang melalaikan Al-Quran, tapi jumlah orang yang terus mengkajinya, mempelajarinya, menelaahnya, menafsirkannya, mencoba mengambil inspirasi darinya, ini nggak pernah habis. Nggak pernah habis. Jadi ini salah satu peringatan dari Allah kepada kita. Bahwasanya apa? Kenapa umat-umat terdahulu itu nggak sadar kitab suci mereka diselewengkan? Karena mereka nggak pernah kaji. Kalaupun yang mengkaji hanya tokoh-tokoh agama, 1-2 orang yang tahu. Para hadirin rahimakumullah. Ini kita lihat Taurat di Injil diturunkan dalam bahasa Suryani. Bahasa ini sudah punah sekarang. Tapi ya bisa dikatakan hampir juga para tokoh agama dalam agama Kristen yang menguasai bahasa Suryani sekarang hampir tak ada lagi. Maka ini secara tidak langsung menjadi dasar kepada kita pelajari bahasa Arab. Kenapa? Kalau nanti akan sampai satu masa orang tak belajar lagi bahasa Arab semua. Tak tahu lagi bahasa Arab. Bayangkan Bapak Ibu. Jaminan Allah atas keselamatan Al-Quran terkandung di dalamnya jaminan Allah atas keterpeliharaan bahasa Arab. Ya. Ini kalau kita bandingkan sajalah. Bahasa Inggris zaman Shakespeare. Seorang penyair Inggris kenamaan dengan bahasa Inggris sekarang. Orang katakan, oh bahasa Inggris bahasa internasional. Banyak ngomong, sekian orang yang mengetahuinya. Tapi coba bandingkan. Disuruh sama orang Inggris baca syair Shakespeare sekarang, paham nggak Anda? Oh nggak ngerti lagi saya. Karena tata bahasanya, gaya bahasanya, ini sudah jauh sekali bergeser dan berubah. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang dipelajari dalam bahasa Arab fushah, bahasa Arab ya baku, sama seperti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, sama sekali tidak berubah. Sehingga orang yang mempelajari bahasa Arab fushah akan memudahkan dia untuk memahami Al-Quran. Bagian terakhir sebelum kita tutup, Allah katakan, "Au taqulu law anna unzila alaina alkitab lakunna ahda minhum."
atau agar kamu tidak mengatakan sekiranya kitab itu diturunkan kepada kami, niscaya kami akan dapat petunjuk daripada mereka. Ini kan gambaran bagaimana sikap dari beberapa orang-orang Yahudi. Kalau Quran itu turun juga kepada kami orang-orang Bani Israel, kami lebih baik dari orang Arab itu. Mereka menganggap bahwasanya kesalahan besar Nabi terakhir bukan dari Bani Israel. Mereka anggap Tuhan salah. Kalau sekiranya kitab suci terakhir itu dalam bahasa Ibrani, atau Tuhan utus Nabi terakhir dari golongan mereka, kami bisa lebih baik dari apa yang dibuat oleh orang Arab. Faqad ja'akum bayyinatum min rabbikum wa hudan wa rahmah. Telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Tuhan kalian, petunjuk dan rahmah. Dalam kitab suci sebelumnya. Tapi kalian pun tak beriman juga. Bagaimana kalian berharap Nabi terakhir dari golongan kalian, sedangkan ajaran Musa pun kalian khianati. Ajaran Isa pun kalian perangi. Ya, makanya Allah katakan, "Faman azlamu mimman kadzdzaba biayatillahi wa sadafa anha." Tidak ada yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mendustakan ajaran Allah dan berpaling darinya. Sanajzil ladzina yasdifun an ayatina su'al adzab bima kanu yasdifun. Jadi segala keberpalingan kita dari tuntunan kitab suci ini ada harganya. Kita akan bayar itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada orang-orang yang berpaling dari kitab suci dengan balasan yang buruk. Itulah siksa yang pedih atas keberpalingan kita itu. Nah, ini menggambarkan kepada kita Bapak Ibu, sebenarnya agama itu nggak pernah memecah belah orang. Ya, agama selalu menyatukan kita. Tapi sesungguhnya yang memecah belah orang itu apa? Dunia dan kepentingan. Dunia dan kepentingan. Itu yang memecah belah orang. Ya, makanya di era fanatisme bermazhab yang sangat bahaya, ini muncul pertanyaan. Kalau saya Syafi'i, istri saya Maliki, boleh nggak kami kawin? Gitu ya. Ini sesuatu yang sebenarnya, ya, yang demikian itu jangan sampai pernah muncul. Kenapa? Bukankah kiblatnya sama? Bukankah kitab sucinya sama? Ya. Perbedaan dalam hal-hal cabang kemudian dibesar-besarkan seakan-akan Syafi'i agama sendiri, Maliki agama sendiri. Di era kemunduran Islam, Bapak Ibu, era itu di Masjid Umawi di Damaskus, pernah satu masjid ada 4 jamaah sekaligus. Asar, ujung situ mazhab Hanafi, ujung situ mazhab Maliki, ujung sana mazhab Syafi'i. Bayangkan. Kalau dia ikut di sini dianggap gak asal sholatnya. Kenapa? Kau beda mazhab sama mereka. Nah, ini tentunya sesuatu yang sangat, ya, kalau kita lihat potret gambaran apa yang diisyaratkan dalam ayat ini tidak layak. Kemudian perbedaan-perbedaan dalam masalah cabang ini ya didudukkan lebih dari porsinya. Ya. Sedangkan sebenarnya yang memecah kita apa? Ya, kalau kita lihat sekarang, baik partai Islam, ormas Islam, hampir rata-rata ada dualisme. Apakah agama yang mengajarkan? Buat dualisme kalian? Tak ada. Agama mengajarkan wa'tasimu bihablillah. Tapi apa yang membuat terpecah? Kepentingan duniawi. Ini nyebelah kelompok A, ini gacoknya kelompok B. Akhirnya berkelahi. Yang dikorbankan apa? Ormasnya, partainya, organisasi Islamnya. Itu dia. Ini gak pernah agama nyuruh kita justru berkelahi, berantem. Tidak.
Tetapi yang sering kemudian dikambing hitamkan atas perpecahan yang ada, oh ini gara-gara agamanya ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini dia. Ketika kita berpaling dari ajaran agama yang benar, kepentingan dunia menguasai hati kita, disitulah kita bercerai-berai. Disitulah kita saling bermusuhan. Nah, padahal hakikatnya ajaran agama menyatukan kita, menyuruh kita merapatkan saf, ya, meluruskan saf, merapatkan barisan. Untuk apa? Karena itu kekuatan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, insya Allah di pertemuan yang akan datang penutup, sehingga insya Allah di awal Ramadan kita sudah masuk kepada pembahasan surah Al-A'raf nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah turunnya Al-Quran secara sebagian dan tidak tersimpan di suatu tempat dan tidak tersusun secara rapi. Contohnya yang disusun sekarang ini dimulai dengan surah Al-Baqarah. Padahal turunnya ayat itu kan Iqra. Apa kira-kira hikmah dan sebabnya, Ustaz? Itu satu. Yang kedua, Ustaz, apa maksudnya dalam Al-Quran itu suhufi Ibrahim dan suhufi Musa? Padahal tidak ada kitabnya, seperti Ustaz terangkan tadi. Kemudian yang ketiga, Ustaz, semua orang mukmin, kata Ustaz, ketemu nanti dengan Allah. Pernah saya dengar satu kajian juga, tidak semua, Ustaz. Tidak semua tidak akan bertemu dengan Allah. Ada kriteria tertentu. Kemudian kitab suci yang barakah. Ini semua orang ngerti, semua orang yakin. Makanya seperti saya tadi nanti di Ramadan, kayak cenderung tumbuh di musim hujan, rajinnya orang baca Quran. Tapi sampai hari ini yang Al-Quran Barakah tadi, tak tahu orang apa isi besar. Bahkan yang paling tragis, yang dilarang oleh Al-Quran itu dilanggar oleh pembaca yang rajin baca Al-Quran tadi. Yang sederhana sekali, Ustaz. Biasanya ibu-ibu yang paling rajin baca tadabur, tapi ibu pula yang sering sampai berjam-jam itu berjubahlia dan seolah-olah itu sesuatu makanan yang tidak bisa dilupakan. Nah, ini bagaimana kita mengatasi itu? Saya berkali-kali agak tadi juga saya, bukan di luar dari lingkungan saya, dalam lingkungan saya sendiri. Maka kemarin ini juga sengaja saya ungkapkan supaya yang di dalam yang saya mendampingi saya itu mendengarkan. Saya capek Ustaz menyampaikan itu. Kemarin kan kita kaji yang merugi nanti dari karena di dunia dia merasa wah udah melimpah ruah. Ini sering saya utamakan terutama untuk ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ada beberapa poin tadi yang disampaikan. Saya tanggapi secara umum. Pertama, Quran itu kitab penuh dengan keberkahan. Allah nggak katakan faqra'u, tapi fattabi'u. Ya, ikutilah dia. Memang tahapan awal untuk mengikuti Al-Quran dibaca dulu. Kalau nggak pernah dibaca macam mana untuk? Tapi baca bukan tujuan akhir. Baca adalah sarana. Setelah dibaca, dipahami, baru dieksekusi.
Nah, tahapan kita tadi, rata-rata orang menganggap, sudahlah, udah dibaca kok, udah dapat pahala kok. Ya, tapi sebenarnya membaca belum sampai pada tujuan akhir dari Quran itu. Karena tujuan akhir apa? Ikutilah dia. Gimana kita ngikuti kalau kita nggak paham? Gimana kita ngikuti kalau kita tidak berupaya untuk memahaminya dan mendudukkan kehidupan kita sesuai dengan aturannya. Nah, jadi bagaimana caranya? Makanya perlu dibiasakan. Sebenarnya Bapak Ibu, ini kalau kita lihat dalam skala yang jauh lebih panjang, kondisi kita sekarang jauh lebih baik dibanding, bayangkan orang-orang dulu. Itu kalau kita bacalah kronologi sejarah penterjemahan Al-Quran. Itu pada pertama kali penterjemahan Al-Quran ke dalam bahasa di luar bahasa Arab itu dilakukan pada abad ke-17. Dari abad ke-17. Tapi rata-rata yang menerjemahkan itu adalah para misionari Kristen. Pertama kali Quran itu diterjemahkan banyak ke dalam bahasa Afrika. Tujuannya apa? Memurtadkan orang Afrika. Diterjemahkan dengan arti yang berbeda untuk membuat mereka murtad. Ya. Kalau cerita tentang Kartini saja dalam dia cerita, dia itu mengatakan banyak orang baca Quran tapi nggak ngerti juga, termasuk dia. Kenapa? Jadi akses sekarang kita udah lebih baik. Quran dimudahkan oleh Allah, diterjemahkan tafsirnya ke lebih dari 70 bahasa dunia. Ini kan sudah kemudahan besar. Kembali dorongan masing-masing. Ya. Kalau kita lihat konteks sekarang ini pengajian tafsir pun sudah jauh lebih berkembang dibanding dulu orang langsung cerita mau ngaji, paling-paling ngaji fikih saja, hukum ini hukum itu. Tapi bagaimana? Padahal isi hukum dalam Al-Quran gak lebih dari 500 ayat. Tapi yang paling banyak dalam Al-Quran itu apa? Ada kisah. Yang intinya apa? Merubah paradigma berpikir kita. Itulah. Sebenarnya itu inti dari Al-Quran. Merubah paradigma berpikir. Jadi kita hanya bisa mengimbau tentunya kalau gosip walaupun menggibah, ini walaupun mungkin dominan pada kaum Hawa, banyak juga sebenarnya kaum lelaki juga seperti itu, walaupun mungkin dari sisi apanya. Makanya perlu untuk kita pikirkan. Kuncinya begini, siapa yang tak disibukkan dengan membicarakan yang baik, pasti dia akan disibukkan dengan membicarakan yang buruk. Para sahabat dulu, Bapak Ibu, dalam banyak riwayat, kalau ngumpul, kenapa nggak menggibah? Karena objek pembahasan kalau ngumpul tentang Quran. Pernah sahabat berdiskusi panjang lebar tentang ayat apa yang paling menakutkan dalam Quran. Ada ayat apa yang paling memberikan pengharapan dalam Al-Quran. Ayat apa yang paling, itu dikaji. Artinya apa? Ini yang perlu kita rubah. Kalau orang udah cerita Quran, gak sempat lagi bicarakan aib orang lain. Makanya ada ungkapan begini mengatakan, kalau orang suka menceritakan orang lain, itu menunjukkan akalnya kecil. Kalau orang cerita tentang ide dan gagasan, tentang peristiwa, ini katanya akalnya sedang. Kalau orang menceritakan ide dan gagasan, ini akalnya besar. Nah, Al-Quran gak pernah bawa kita tersandera ceritain orang. Karena semua yang diceritakan Al-Quran gak disebut namanya. Ya, gak ada nama orang kecuali Abu Lahab aja satu. Abu Jahal gak ada, Umayyah gak ada. Kenapa? Karena Quran ingin menggiring kita. Yang perlu kita diskusikan ide dan gagasan, bukan sekedar peristiwa, apalagi tersandera ceritain orang. Jadi sebenarnya ada korelasi positif antara tingkat intelektualitas dengan
kegemaran menggosip tadi. Itu dia. Kalau kita misalnya ya ceritanya tentang ide-ide, sehingga nggak perlu kita sebutkan si fulan itu gini, si fulan itu begini. Lebih baik kita cerita peristiwa. Lebih baik lagi kita cerita gagasan dan konsep. Ini yang perlu untuk kemudian dikembangkan. Kemudian tadi tentang pertemuan dengan Allah. Ya pastinya nggak akan jumpa dengan Allah yang nggak percaya dengan pertemuan itu. Tapi Allah katakan wujuhun yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah orang-orang beriman penduduk surga berseri-seri. Kenapa? Mereka akan melihat wajah Allah. Jadi kalau dilihat pada konteks ayat tadi, ayat ini kan bercerita tentang mutlak. Redaksinya mutlak. Tidak ada disebutkan yang lihat hanya yang begini. Makanya kaedah dalam tafsir al-mutlaqu yuhmalu ala itlaqihi. Yang redaksinya mutlak, maka harus dipahami juga secara mutlak. Sampai ada ditemukan dalil lain yang membatasi. Selama nggak ada ayat lain yang membatasi, ya kita pahami secara mutlak. Jadi dengan kata lain, kalau ada disampaikan dalam ceramah, ini ada kriteria seperti ini, kita tinggal tanya saja, dari mana Anda membatasinya ini, mana dalilnya. Selama tak ada, kita berpegang kepada kemutlakan ayat. Begitu. Oh ya, susunan Al-Quran. Kenapa? Satu sisi Bapak Ibu. Kalau Al-Quran disusun sesuai dengan urutan turunnya, nanti orang akan mengatakan, kalau begitu untuk memahami Quran harus dipakai metode historis. Inilah metode-metode yang sekarang dikembangkan oleh orang liberal. Bahwasanya apa? Quran itu dipengaruhi oleh periode waktu. Nah, satu sisi untuk memahami ayat memang kita perlu tahu ini turun di Mekah atau di Madinah kapan. Tapi susunannya nggak sesuai dengan waktu. Untuk menunjukkan Quran ini isinya relevan untuk segala waktu. Quran ini isinya relevan untuk segala waktu. Kalau Quran diturun berdasarkan kronologi turunnya, maka orang mengatakan, oh ayat yang lama ini udah nggak berlaku lagi nih. Sekarang nggak bisa kita katakan begitu. Kenapa? Satu sisi ada urutan turun, ada urutan susun. Ada urutan susun. Sehingga ketika banyak orang-orang liberal sekarang menuntut kita gunakan metode memahami Injil dalam Al-Quran, itu tertolak. Pertama, Injil turun sekaligus, Quran turun bertahap, nggak sekaligus. Tapi susunan Al-Quran ini sudah tentukan. Ketika Jibril datang nyampaikan Iqra, Jibril kasih tahu, taruh ayat ini di surah ini, ayat ini. Dan Nabi tinggal menyampaikan pada tim sekretariat penulis wahyu, letakkan ayat ini di sini, di sini. Jadi nggak ada sedikit pun ruang akal Nabi Muhammad atau akal sahabat yang pandai-pandian menempatkan ayat. Makanya para ulama menganalogikan Quran yang turun di Lauhil Mahfuz ketika turun di dunia itu seperti kita ingin mindahkan batu bata. Susunan batu bata dari satu tempat ke tempat lain. Tiap batu bata sudah ada nomornya. Jadi walaupun dipindahkan sesuai dengan urutan dan susunan sebagaimana posisi batu bata di awal. Begitulah potret gambaran, dan itu hikmah besar. Quran tak bisa diserang dari sisi historisnya, dari sisi kronologisnya. Kenapa? Antara urutan turun dengan urutan susun ini nggak sama. Itu hikmah besar. Ya, suhuf artinya lembar-lembar. Dia kitab suci, tetapi tidak setebal kitab suci. Dia hanya lembar-lembar. Suhuf Ibrahim dan suhuf Musa memang ada. Itu tergolong ke dalam kitab suci juga. Ya, walaupun keberadaannya sekarang udah hilang dan kita tak tahu di mana tempatnya.
Tetapi ketika disebut suhuf jamak sahifah. Sahifah artinya lembar. Lembaran-lembaran yang diberikan kepada Ibrahim dan Musa, bukan kitab suci dia. Jadi Musa itu ada kitab sucinya, Taurat, ada juga selain kitab suci lembaran-lembaran yang isinya wahyu juga. Begitu dia. Jadi memang ada lembaran. Ada lembaran itu. Ke Musa juga ada. Ke Ibrahim juga ada. Dan dalam beberapa riwayat bukan hanya Ibrahim dan Musa yang dapat, Idris dapat suhuf. Ada beberapa anbiya lain disebutkan dalam hadis Nabi. Jadi suhuf wahyu juga, tapi tidak selengkap kitab suci karena hanya berisi beberapa lembaran. Demikian. Silakan Ibu terakhir, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ya. Dan ingin menjawab apa yang diceritakan oleh Bapak PKR Masjid dan Cek Guru tadi. Kami sangat tersinggung. Sedangkan Al-Quran tadi Ustaz mengatakan fakta itu. Ya. 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 Jadi saya tidak setuju kalau dibilang bahwasanya kita sehadis tadarusan kemudian berkibar. Sedangkan kami di sini saya rasa dan saya berani bertanggung jawab bahwa kami di sini tidak ada yang berkibar. Alhamdulillah. Kami melakukan khataman atau tadarusan Al-Quran. Ya. Bahkan kami di sini rata-rata ibu-ibu sangat patuh, pertama puasa-puasa sampai ada yang 3 bulan penuh. Alhamdulillah. Jadi wanita di sini nggak ada yang bergibah. Insya Allah. Ya. Jadi saya mohon Bapak itu meralat seperti itu. Tidak semuanya wanita seperti itu. Ya. Bahkan zaman sekarang banyak wanita-wanita yang menjadi ustazah-ustazah yang sangat ramai di saat ini sekarang. Ya. Dan saya mohon mengimbau kepada bapak-bapak juga, bahkan bapak-bapaknya banyak yang tidak puasa. Ya. Jadi cuma Ya. saja saya. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Memang yang benar adalah at-ta'mim minal ama. Menggeneralisir sesuatu itu di antara bentuk kebutaan. Ada satu, udah kita bilang semua ibu-ibu macam begini. Tak boleh juga. Atau kita benci pada satu suku, kita bilang semua suku gini, kayak gini. Itu sangat terlarang. Dan Al-Quran sendiri menjauhkan kita dari menggeneralisir. Termasuk kepada orang kafir sekalipun. Wa minan nas, ada di antara manusia yang begini. Tapi enggak semua manusia. Wa minal ladzina hadu, di antara kelompok orang-orang Yahudi begini. Tapi enggak dikatakan semua Yahudi begini. Jadi kita kalau kita ingin ikut tuntunan Quran, kita hindarkan juga dari menerbitkan hukum yang sifatnya general. Kalau kita katakan ada sebahagian begini, oke. Tapi kalau semua begini, itu tidak bukan hanya tidak tepat, tapi juga ya alhamdulillah. Kalau kita lihat dari sisi ibadah puasa, pengajian, bahkan saya sendiri melihat memang lebih banyak pengajian ibu-ibu daripada pengajian bapak-bapak. Ini sesuatu yang positif sebenarnya, dan kita harus sadar dan paham. Ini ibu-ibu dalam ilmu psikologi termasuk disampaikan Dr. Aisyah Dahlan, ya. Ini kebutuhan wanita untuk bercakap sehari itu 20.000 kata.
20.000 kata. Sedangkan kebutuhan laki-laki untuk bercakap jauh lebih kecil dari itu. Nah, satu sisi laki-laki udah habis cakapnya itu ketika dia kerja di luar. Nah, jadi dengan adanya pengajian ini bagian dari sarana yang insya Allah positif, ibu-ibu bisa bersosialisasi. Nah, makanya intinya apa? Kita sibukkan dengan pembahasan-pembahasan yang membangun supaya kita tidak terjebak kepada pembahasan-pembahasan yang menggugurkan amal. Ya, mudah-mudahan itu bisa mengingatkan kita semua. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.